Ini hadisnya banyak pelajaran di sini. Singkatnya apa? Maka aku saksikan yusolli rak'ataini 2 rakaat. Thumma 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 yusolli rak'ataini 2 rakaat. Fal yutir rak'atan wahidah, kemudian witir 1 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 berapa? 10. Tambah 1? 11. Jadi dikonfirmasi oleh Ibnu Abbas di rumah kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, jelas bukan di rumah Sayyidah Aisyah kan? Ya, ternyata 11 juga. 11 juga. Nanti ada hadis lain di Al-Bukhari, di keterangan Sayyidah Aisyah pernah 13, tapi yang 13 itu 2 terakhirnya adalah ternyata 2 rakaat sebelum fajar. Karena beliau saking panjangnya itu sampai mendekat ke fajar. Jelas ya? Teruskan. 2 plus 1. Jadi berapa jumlahnya? 11. Jadi ini standar yang paling standar yang banyak dikerjakan. Karena nanti pernah 7 pernah, 9 pernah. Tapi dari kesaksian yang paling banyak itu seringkali 11 rakaat. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Ini nggak usah banyak tafsir ya. Ya, jadi jangan katakan yang paling benar 4-4-3. Yang paling benar 2-2-2-2-1. Enggak. Mau 4-4-3 boleh. Karena enggak ada kaitan. Apakah misalnya MU kemarin menang formasi 4-4-3 atau bukan, enggak ada hubungan. Ya, Anda mau 4-4-3 boleh. Mau 2-2-2 ujungnya 1 boleh. Baik, standarnya berapa? 11. Ini dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi 1 rakaatnya berapa lama? 5 juz 4 halaman kan? Jadi kalau sunnah jangan tanggung. Ya, ini udah 11 yang dibaca cool semua. Wajah-wajahnya cool kan, cool semua gitu. Tidak. Nabi itu 11 bacaannya panjang, bisa berjam-jam. Karena yang diperbanyak bacaan Qur'annya. Ya. Bukan fokus pada jumlah rakaatnya, bacaan Quran yang diperbanyak. Karena pahalanya ada di situ. Sepeninggal Nabi, pada nggak kuat ngikutin. Akhirnya Umar jenius, cerdas. Gimana caranya bacaan tetap panjang, sama dengan bacaan Nabi. Tapi tidak keluar dari ketentuan Nabi. Maka dipadukanlah rumus ini dengan rumus yang pertama dari Ibnu Umar. Kan dari Nabi nggak ada batasnya. Maka oleh beliau, yang tadinya panjang dipecah 2. Pecah 2. 11, witirnya simpan 1. Berarti 10 kan? 10 kali 2 berapa? 20. Tuh, sudah? Saya ulang, 10 kali 2 berapa? 20, pelan-pelan teman-teman sekalian. 2, 2, 2, 2, 2, plus 1. Ini jadikan 20. Maksud 20 itu untuk memecah bilangan panjangnya, supaya nggak terlampau lama seperti yang di awal. Tapi durasinya masih sama. Tapi berdirinya nggak terlalu lama, sehingga merasa nyaman dengan itu. Baru witirnya pun ditambahkan dengan 3. Yang tadinya 1 jadikan berapa? 3. Dipecah lagi kan panjang lagi walaupun 1 rakaat. Bagi 3. Maka 20 plus 3 jadi berapa? Nah inilah kemudian rakaat yang juga viral di 23 rakaat. Jadi ada sanadnya juga. Ya, jangan Anda katakan bid'ah. Masa menuduh Umar bid'ah? Dan jangan katakan ikut Umar ikut Nabi. Saya nggak ikut Anda. Gitu, karena nggak mungkin Umar menyalahi Nabi. Kan Khulafa'i Rasyidin Mahdiyin yang diberi petunjuk oleh Nabi. Umar itu berijtihad supaya bacaannya sama dengan Nabi. Tapi cara pelaksanaan nggak melanggar ketentuan Nabi. Maka dipadukan 2 hadis. Silahkan 23. Ya, tapi juga disamakan ya jumlah bacaan durasinya. Jangan cepat-cepat juga. Makanya sangat agak aneh. Kalau ada yang 11 rakaat 1 jam, yang 23 5 menit. Assalamualaikum. Ya, itu sudah pasti berbeda dengan ketentuan hadis. Berbeda, spiritnya beda, motivasinya beda. Ya, Anda kan belum tahu aja ilmunya. Ya udahlah terserah Anda. Ya, bukan, ilmu itu kan diatur dengan sanad. Kalau semua orang kreativitas ya semua punya versinya masing-masing. Harus ada standar, makanya kata Imam Muslim, babul isnad minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Benar belajar, benar ibadahnya. Salah belajar, salah praktek ibadahnya. Paham? Ya, jangan dipotong video saya ya, dari awal sampai akhir tuh.
Dah, satu itu. Jadi kalau mau 11 silahkan. Mau 23 silahkan. Ya, di Mekah 23. Di Madinah 23. Bahkan ada sahabat yang 39. Tapi semangatnya apa? Mengikuti jejak Nabi. Ya, jadi jangan juga yang kemudian yang 11 pun banyak didiskon ayatnya. Saya masih ingat sampai sekarang, berbekas betul itu. 97 saya masuk pesantren di Garut. Itu Ramadan. Imamnya kakak kelas tingkat paling tinggi kelas 6. Tingkat paling tinggi. Saya baru masuk kelas 1. Alam pertama. Bacanya 6 harokat lagi. 6 harokat yang Al-Fatihah itu. Ya, 6 harokat itu yang 3 detik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai waladhdallin selesai. Yasin. Waduh celaka saya bilangnya. Saya santri pertama datang udah dapat Yasin. Tapi memang nikmat malam itu. Allahu Akbar. Jadi dia cuma Yasinnya aja. Yasin. Allahu Akbar. Maksud saya yang gak begitu-gitu juga kali gitu kan. Ya yang standar bacanya yang enak-enak. Nyaman? Jelas? Oke. Jadi maksud saya kalau sedang muncul Ramadan jangan berdebat lagi. 23, 11, 11, 4, 4, 3, 2, 2, 1. Itu sudah usang. Sudah selesai pembahasannya. Ramadan mengumpulkan pahala yang soleh, bukan memperbanyak dosa yang salah. Dan gak ada hubungan dengan ormas. Berapa tuh? 11, Muhammadiyah. 23, NU. Bapak kan NU, kok 11? Diskon 60%. Allahu Akbar. Bismillah. Paham? Ya. Berapa jumlah rakaat tarawih? Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarh Al-Mawahib Al-Ladunniyah meriwayatkan bahwa Ibnu Hibban menyebutkan salat tarawih pada awalnya 11 rakaat. Mereka melaksanakannya dengan bacaannya sangat panjang. Panjang ayatnya, rakaatnya sedikit 11. Bahkan satu riwayat menyebut Nabi rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Lalu kemudian mereka merasa berat, maka mereka ringankan bacaannya. Artinya tak terlalu panjang dan mereka buat 20 rakaat. Tambah witir 3, 23. Satu malam 1 juz dipendekkan. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang memanggil. Ubay, kata Umar, ya kau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan buat panjang-panjang. Satu malam 1 juz saja. Buat rakaatnya 23. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz, jumrah tarawih bertambah menjadi 36 dengan witir 3 menjadi 39. 11, 23, 39. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau rakaatnya sedikit maka ayatnya panjang. Kalau ayatnya pendek maka rakaatnya banyak. Itu jurusnya. Saya yang paling ikut sunnah. Kenapa? Saya 8 rakaat. Mantap, tapi ayatnya kul wallah. Oh, dah. Dah betul. Kami yang paling sunnah, kami 23. Apa ayatnya? Alhaqumut takasur, sama juga. Jadilah daripada tak tarawih sama sekali. Intinya ini jangan berkelahi. Berkelahi antara yang 11 sama 23, sampai bertinju-tinju. Wah, yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi di masjid? Tuh yang satu mengatakan 11. Siapa yang mengatakan lebih dari 11 bid'ah? Karena menambah-nambah yang dibuat Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siapa yang melaksanakan 23 masuk neraka? Yang ini pula mengatakan hanya 23. Siapa yang tak buat 23 maka tak sah. Maka Syekh Atiyah Soqar, Mufti Al-Azhar, mengutip pendapat ini. Saya kutip. Inilah.
Berapa sih bilangan tarawihnya Rasulullah? Kemudian berapa bilangan witirnya Rasulullah? Karena akan digabungkan antara witir dengan tarawih. Bilangan witirnya Rasulullah sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Umumnya baginda Nabi melakukan sholat di Ramadan dan di luar Ramadan tidak kurang dari 11 rakaat. Hadis Siti Aisyah itu bicara tentang witir. Jadi witir Nabi kebanyakan berapa? 11 rakaat. Rata-rata Nabi melakukan 11 rakaat, tapi pun Nabi pernah melakukan 1 rakaat untuk memberikan contoh bahwasanya di saat waktu sempit jangan sampai engkau tidak melakukan witir, biarpun hanya 1 rakaat witir. Adnal kamal, paling rendahnya kesempurnaan adalah 3 umumnya kita witir. Jadi witir Nabi adalah kebanyakan 11 rakaat. Jadi Nabi di luar Ramadan, di dalam Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka ini pendapat yang dikukuhkan bahwa witir baginda Nabi adalah 11 rakaat. Ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang mengatakan sampai 13. Perbedaan ini adalah, ada sebagian mengatakan 13 itu duanya adalah bukan witir, duanya adalah qabla subuh. Ada perbedaan. Yang jelas kebanyakan ulama mengatakan witir Nabi 11 rakaat, selesai. Kita pinggirkan sih. Maka hadis Nabi melakukan sholat 11 rakaat itu adalah bukan tarawih, tapi witir. Karena itu dilakukan di Ramadan dan luar Ramadan sesuai dengan hadis Aisyah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang banyak orang menggunakan hadis Aisyah ini untuk bab sholat tarawih. Sholat witir dibabkan sholat tarawih. Lalu kalau ada orang tarawih 8 rakaat atau 6 rakaat, itu babnya nggak ada, bab sangat sederhana. Kalau ada orang tarawih 8 rakaat adalah sah. Akan tapi yang menjadi masalah memastikan lalu inilah sholat tarawih Rasulullah, yang lebih dari itu adalah salah, itu nggak dibenarkan. Sebab 8 rakaat dan 3 itu 2 sampai 4 kali 4 8, 3 rakaat itu sholat witir ya Rasulullah. Baik, lalu berapa bilangan tarawihnya Nabi Muhammad? Kita sebutkan di sini, tentunya ini singkat. Ada beberapa hadis ceritanya Nabi itu melakukan sholat lalu diikuti sahabat Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Semakin banyak lalu Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi takut diwajibkan untuk umatnya nanti. Sayangnya Nabi itu. Jadi pernah Nabi melakukan sholat sendiri, diikuti beberapa sahabat Nabi, baru diikuti yang lainnya, diikuti yang lainnya. Itulah sholat Nabi di malam bulan Ramadan yang disebut sebagai sholat tarawih. Bilangannya berapa? Tidak disebutkan bilangannya. Dalam riwayat semuanya tidak menyebutkan bilangannya. Nah, jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Lah kalau tidak ada bilangannya ya terserah dong. Nggak ada bilangannya kok, yang penting qiyamul lail di malam Ramadan. Pengurus masjid agar tahu ini, agar bisa menegakkan berapa hendaknya rakaat sholat masjid, sholat tarawih di masjidnya. Yang penting jangan ribut deh, jangan saling gontok-gontokan, jangan saling lirik-lirik yang merendahkan. Jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya, dan yang menukil bilangan dari Nabi itu adalah ternyata bukan sholat tarawih tadi yang kita sebutkan, sholat witirnya Rasulullah. Baik, pada zaman Nabi tidak ada bilangan. Jadi karena tidak ada bilangannya, bilangan apapun termasuk qiyamul lail yang bisa disebut sebagai sholat tarawih. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da Isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da Isya khusus Ramadan lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah Isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'da Isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya. Jadi sama saja, kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya.
Dua syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan. Karena betul-betul keimanan, yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah. Cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail masna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa, pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 20 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Ini maksudnya selesai ini sampai witir, imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh, kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan? Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan? Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat, berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW matna, artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama, jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa kembali di channel ini, channel tentang bagaimana caranya mengedit sebuah foto maupun video dengan cara yang sangat mudah teman-teman ya. Dan ini terkhusus untuk teman-teman yang masih sangat pemula, yang ingin belajar caranya mengedit sebuah foto maupun video. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial cara mudah, yaitu bagaimana caranya menghapus background pada sebuah foto. Nah, ada banyak sekali cara-caranya dan juga aplikasinya itu ada banyak teman-teman ya. Tapi yang sering saya gunakan adalah cara yang aplikasi yang sangat mudah. Dan tentunya mudah juga untuk teman-teman yang masih sangat pemula, karena channel ini, video ini dikhususkan untuk teman-teman yang masih sangat pemula, yang belum tahu bagaimana caranya menghapus background pada sebuah foto. Nah, yang dimana kegunaannya ini pasti banyak teman-teman ya.
Ya bisa untuk merubah background, seperti kita ingin membuat pas foto dan lain-lain sebagainya. Baik teman-teman, seperti apa tutorialnya? Mari langsung saja kita ke videonya. Baik teman-teman semua, di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Background Eraser. Nah, bagi teman-teman yang masih belum memiliki aplikasinya, silakan unduh saja di Play Store. Nanti cari aja Background Eraser, nanti akan otomatis terinstall sendirinya ketika diunduh di HP teman-teman masing-masing. Nah, baik teman-teman, di sini Background Eraser yaitu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ada Background Eraser. Nah, coba kita buka teman-teman ya. Kita buka. Nah, maka tampilan awalnya akan seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita load foto. Nah, maksudnya cari foto yang ingin kita hapus backgroundnya. Tentunya ini sangat mudah teman-teman ya. Nah, sebentar teman-teman ya, saya akan cari dulu fotonya. Sebentar teman-teman. Nah, di sini saya coba menggunakan foto saya sendiri teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bebas ingin menggunakan foto apa saja. Yang penting foto kalau bisa usahakan fotonya harus jelas teman-teman ya. Harus jelas, harus bersih teman-teman ya. Oke, ini kalau kita ingin kita crop ya kita crop aja. Nah, contoh teman-teman, ini hanya contoh teman-teman ya. Nah. Ini teman-teman, ini hanya contoh. Kalau bisa teman-teman ingin mencobanya dengan foto atau gambar yang kualitasnya bersih ataupun kualitas HD teman-teman ya, agar hasilnya itu bisa maksimal dan bisa rapi teman-teman ya. Nah, di sini caranya ini kan kita bisa zoom dengan cara menekan 2 jari. Nah, ditarik seperti ini. Dia akan zoom, akan zoom out, zoom in. Nah, seperti ini teman-teman, akan membesar, mengecil teman-teman. Nah, ini akan mempermudah kita nantinya ketika kita menghapus background teman-teman. Nah, di sini ada auto selfie, ada auto color, ada magic, ada toolnya, ada manual, ada repair, ada zoom. Nah, yang paling saya sering gunakan adalah saya sering menggunakan cara manual. Karena apa? Karena dengan cara manual ini bisa serapi mungkin kita menghapus backgroundnya teman-teman ya. Bisa juga menggunakan cara manual seperti auto selfie, maka dia akan menghapus secara otomatis backgroundnya, ataupun auto color juga sama teman-teman ya. Namun terkadang kalau resolusi atau gambar kita tidak jernih dan backgroundnya itu pemandangan misalkan, itu tuh susah teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang bagian-bagian yang tidak terkena, tidak hilang ataupun tidak terhapus backgroundnya. Nah, kalau saya menggunakan manual itu otomatis kita akan bisa rapi teman-teman ya. Coba contoh, saya akan menggunakan manual. Nah, ini bisa kita perbesar, perkecil ukuran penghapusnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau resolusi gambarnya bersih HD teman-teman, kita bisa menggunakan yang namanya magic teman-teman ya. Di sini ada tool magic seperti ini. Nah, ini bisa mempercepat teman-teman. Yang penting gambarnya harus bersih, jelas teman-teman ya. Nah, langsung kita sapukan aja, ini otomatis. Nah, dia akan menyesuaikan dengan objeknya. Nah, ini dengan catatan bahwa gambarnya harus bersih. Nah, kalau bisa backgroundnya harus satu warna teman-teman ya. Nah, jika sudah seperti ini kita hapus secara manual. Sisa-sisanya tadi itu kita hapus dengan manual teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, pelan-pelan saja, yang penting hasilnya itu rapi teman-teman ya. Nah, kita gunakan magic lagi. Pelan-pelan. Nah, kelebihan. Nah, terus
Nah, kalau soal menghapus background ini jangan sampai buru-buru teman-teman ya, karena kalau kita buru-buru itu hasilnya itu kurang maksimal teman-teman ya, atau kurang kurang rapi lah. Nah, kalau seperti ini kan pelan-pelan kita ya bisa kita atur sendiri tingkat kerapiannya. Ini saya agak cepetin teman-teman ya, karena ini hanya contoh agar tidak terlalu lama. Nah, jadi kita perbesar, perkecil seperti itu teman-teman ya, biar agar mempermudah, agar lebih detail lagi kita usahakan kita hapus di bagian pinggirannya dulu teman-teman ya, di bagian pinggirannya. Nah, usahakan di bagian pinggirannya terlebih dahulu. Nah, ya. Jadi ini hanya contoh teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin menghapus background itu harus rapi, serapi mungkin agar hasilnya bagus, hasilnya maksimal teman-teman ya. Nah, di sini saya hanya mencontohkan seperti inilah kira-kira. Nah, setelah bagian pinggirannya kita hapus, nah maka kita akan mudah, tinggal kita pilih yang tool manual. Nah, kita hapus manual seperti ini. Nah, ini lebih mudah teman-teman, karena pinggirannya tadi sudah kita hapus, maka akan lebih mudah dalam menghapusnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, kita perkecil, perbesar agar lebih mudah. Nah, ini hanya contoh saja teman-teman ya. Hanya contoh, kalau teman-teman itu harus yang maksimal lah rapinya, agar hasilnya juga bagus, rapi. Nah, seperti ini. Oh, ada yang kelewatan. Kita menggunakan tool manual. Nah, lalu kita pelan-pelan kita ikutin aja objeknya. Nah, sudah jadi teman-teman ya. Sudah jadi. Nah, oke, setelah ini langsung kita klik down teman-teman, down. Nah, di sini ada smooth. Smooth ini untuk mengatur kehalusan bagian pinggirannya teman-teman ya. Misalkan semakin banyak, misalkan 2, maka pinggirannya semakin halus. 3 semakin halus. Nah, 4 semakin halus. Cuma semakin termakan itu ya, bagian itu semakin kena teman-teman ya. Apa ya maksudnya, seperti terhapus teman-teman ya. Nah, kalau saya biasanya menggunakan 2 aja cukup teman-teman, ataupun 1 ataupun 2. 2 itu sedang. Jadi tingkat kehalusannya itu 2 itu sudah cukup teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik save. Nah, setelah di save maka langsung finish, maka akan selesai, backgroundnya akan terhapus. Nah, bisa digunakan untuk merubah background ataupun membuat pas foto teman-teman ya. Baik teman-teman. Baik teman-teman semua, itulah tadi cara mudah dalam menghapus sebuah background pada foto dengan cara yang sangat mudah teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini, maka otomatis backgroundnya akan hilang. Nah, kalau teman-teman itu sebenarnya harus rapi ya, jangan seperti saya tadi, karena saya hanya contoh saja teman-teman ya, agar hasilnya itu lebih bagus teman-teman. Nah, jadi jadi caranya sangat mudah teman-teman ya, dengan menggunakan aplikasi yang bernama Background Eraser. Sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan untuk menghapus sebuah background pada foto. Cuman saya yang lebih suka itu menggunakan yang versi yang ini, aplikasi yang Background Eraser yang saya gunakan ini, karena lebih mudah teman-teman ya, lebih mudah, lebih
lebih bisa kita pahami lah. Apalagi teman-teman yang masih pemula itu akan lebih cepat untuk memahami. Karena terus terang teman-teman, karena caranya juga itu cara yang saya gunakan ini cara yang mudah teman-teman ya, yang mudah untuk teman-teman yang masih pemula juga, masih sangat pemula. Kalau yang sudah pro, yang sudah ahli itu tidak seperti ini lagi teman-teman, karena ini bisa dibilang cara dasar dalam dunia mengedit sebuah foto. Jadi itu teman-teman ya, cara yang sangat mudah untuk teman-teman. Kebetulan karena saya juga masih pemula teman-teman ya, saya juga masih belajar, karena saya ingin saya hanya ingin membagikan ilmu yang saya dapat, yang saya pelajari kepada teman-teman yang masih pemula juga, agar bisa sama-sama bermanfaat teman-teman ya. Nah, karena apa? Karena menghapus background pada foto itu termasuk penting. Karena apa? Karena terkadang kita membutuhkan yang namanya pas foto yang harus diubah backgroundnya menjadi background warna merah atau warna biru teman-temannya. Nah, kalau kita sudah tahu caranya menghapus background ya dengan mudah teman-teman ya, mudah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih juga sudah mensupport channel ini. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan channel ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian karena saya masih belajar dalam memberikan penyampaian kepada teman-teman. Masih pemula juga ceritanya. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.